Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Me Christian Mangea, NIM 21030670. Saya dari Prodi Peternakan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis yol atau kuning telur, sintesis albumin, dan sintesis kerabang pada telur di mata kuliah Praktikum Produksi Ternak Unggas. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sintesis yol atau kuning telur. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yol atau fitologenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau VSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level VSH atau stimulating hormone terjadi secara simultan dengan meningkatnya pengikatan VSH atau follicle stimulating hormone pada jaringan ovarium. Yol atau kuning telur hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan lipid atau lemak dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yol berbentuk lipoprotein. Padatan yol atau kuning telur mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, priprofitin, lipofetelin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yol atau kuning telur adalah polisakarida dalam bentuk monoseglukosamin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Nah, protein-protein albumin terdiri dari yang pertama, ovalbumin sebesar 54%, kemudian ovotransferin atau konalbumin sebesar 13%, kemudian ovomucin 11%, ovoglobulins 8%, lisosim 3,5%, dan alfa beta ovomucin 1,5 sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin sebesar 0,05%, kemudian flavoprotein sebesar 0,8%, kemudian ovoimmunoglobulin sebesar 0,5%, dan ovoinhibitors 0,1 sampai 1,5%. Ovoglycoprotein 0,5 sampai 1,0%, papa inhibitor 0,1%. Nah, hormon-hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel-sel ovidak. Beberapa peneliti melaporkan bahwa estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis. Misalnya, efek terhadap banyak sistem enzim dan juga menstimulan sintesis asam nukleat. Penelitian ini menunjukkan bahwa efek estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis messenger RNA atau mRNA yang baru. Penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA yang meninggalkan nukleus menuju ribosom dan dinaslasi menjadi protein yang lebih spesifik. Sepertinya saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang. Nah, kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP atau kalsium binding protein oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D dan hormon steroid yang terdiri dari hormon estrogen dan hormon progesteron.
vitamin D memainkan peranan dalam regulasi metabolisme melalui pengaktifan metabolit 1,25 dihidroksivitamin D3 dan konversi dalam bentuk 1 hidrolisovitamin 25 hidroksivitamin D3. Ini terjadi di dalam ginjal. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas 25-HD3 1 hidroksilase pada ayam dan ternak puyuh. Aktivitas renal 25 dihidrolisi D3 1 hidroksilase meningkat secara periodik hanya dalam ketiga fase bertelur yang ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. Sekian dari pembuatan video praktikum produksi ternak unggas saya tentang sintesis yol atau kuning telur, sintesis albumin, dan sintesis kerabang pada telur. Jika ada kata-kata yang salah dalam pengucapan, mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.